bersyukur untuk doa malam saat ini. Kami menyerahkan Tuhan yang terus melindungi dan memimpin kami, membawa kami kepada kesempurnaan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kami di sini dalam doa malam hari ini. Nah, saudara sekalian, doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, juga Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara sekalian, kali ini saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari 2 Tawarikh pasal 7. Judul renungan singkat hari ini adalah menghindarkan kutukan. Menghindarkan kutukan. 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 14. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 13, mulai saya baca untuk kita sekalian. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana akunya huruf besar ya saudara ya. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sampai di situ pembacaan saya. Saudara, ini adalah bagian dari firman Tuhan yang ditujukan kepada Raja Salomo. Ya, Tuhan menyatakan melalui firman Tuhan ini bahwa apabila negara dari umat pilihan Tuhan waktu itu mengalami hal-hal yang mengerikan, maka kalau umat Tuhan di negara itu, nah di sini ada istilah yang namaku disebut, ya, umatku yang atasnya namaku disebut. Nah itu, umatku yang atasnya namaku disebut itu bertobat mencari aku Tuhan, aku dalam huruf besar, maka aku akan memulihkan negeri mereka, dan seterusnya. Nah, ini janji Tuhan, saudara. Kenapa saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan bagian dari firman Tuhan ini? Kita sedang menghadapi fakta sekarang ini bahwa di negara kita kok terjadi, sekali lagi ini sudah saya sampaikan juga dalam renungan malam hari kemarin, terjadi beberapa kali kematian massal gitu ya. Jadi ini yang hari Senin yang lalu tanggal 21 November 2022 terjadi bencana alam gempa bumi di daerah Cianjur, dan saya mendapati hari ini kabar terakhir yang disampaikan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, disampaikan oleh ketuanya sendiri, Bapak Suharyanto, menyampaikan bahwa korban jiwa sudah ada 268 orang yang terindikasi atau diketahui
data-datanya baru 122 dan 151 dinyatakan hilang. Kemudian yang mengungsi ada 56.362. Ini menurut penghitungan dari BNPB. Yang mengalami luka-luka ada 1.083. Rumah rusak berat ada 6.570. Jadi kalau rumah rusak itu seluruhnya ternyata terhitung oleh BNPB ada 21.282 rumah yang rusak berat, 6.500 sekian tadi. Nah ini saudara, ini memicu saya untuk mengingat Indonesia pernah mengalami krisis atau mengalami resesi ya. Waktu itu sekitar tahun 1997 saudara ya. 1997 itu mengalami resesi dan orang menyebutnya krisis multidimensi. Jadi resesi bukan hanya ekonomi, tapi kemudian merambah kepada hal-hal lain termasuk krisis sosial waktu itu. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Waktu itu saya mengingat ada seorang doktor teologi, jadi ada seorang ya kalau namanya sudah sampai doktor teologi kan kata-katanya wajib kita dengar gitu ya. Dan beliau menyampaikan pernyataan dan ini sampai sekarang saya ingat saudara ya. Namanya Dr. Sumarko, ya kebetulan saya kenal baik sama almarhum Dr. Sumarko, ya doktor teologi ini yang mengatakan begini bahwa ada 5 ciri negara terkutuk. Jadi waktu itu karena kita mengalami krisis multidimensi, ya resesi dimulai dari resesi ekonomi lalu akhirnya mengalami banyak hal yang menyusahkan gitu. Maka beliau mensitir dari pernyataan ahli ini juga ya. Yang saya ingat begini, 5 ciri negara terkutuk itu adalah 1, pemerintahan yang goyah, yang kedua kesulitan ekonomi atau situasi ekonomi yang rusak, kemudian yang ketiga kejahatan merajalela, yang keempat banyak terjadi kematian massal, dan yang kelima bencana alam di mana-mana. Wah saya ini ingat terus ya. Ini ada teman-teman yang sampai meminta catatannya gitu ya. Coba diingat lagi aja ya. 1, pemerintahan yang goyah, 2, kesulitan ekonomi, yang ketiga kejahatan merajalela, yang keempat banyak terjadi kematian massal, dan yang kelima bencana alam di mana-mana. Nah ini kata Pak Marco 5 ciri negara yang terkutuk. Nah waktu itu saya sempat merenungkan, waduh apakah negara kita termasuk negara yang dikutuk Tuhan gitu ya. Nah hanya hari ini saya menjadi ingat kembali akan hal itu, karena setidaknya kok terjadi 2 kali kematian massal di waktu yang relatif tidak cukup lama ya. Barusan kerusuhan sepak bola di Kanjuruhan Jawa Timur memakan korban lebih dari 100 orang. Nah yang ini terjadi bencana alam dan memakan korban 262 yang sudah diketahui dan dimungkinkan masih bertambah. Nah saya jadi merenungkan akan hal ini, dan kalau kita memperhatikan firman Tuhan, maka khususnya di Perjanjian Lama itu kalau terjadi hal-hal yang mengerikan semacam itu, sekali lagi di Perjanjian Lama ya, di Perjanjian Lama sekali lagi berbeda dengan Perjanjian Baru, tapi setidaknya menjadi bahan renungan buat kita. Di Perjanjian Lama itu kalau terjadi hal-hal yang mengerikan, itu karena kesalahan bangsa, bukan hanya kesalahan manusia per manusia, tapi kesalahan bangsa. Jadi di tengah bangsa itu terjadi apa seperti itu. Nah ini yang mau tidak mau saya menjadi merenung saudara ya. Bangsa Indonesia, bangsa kita ini apa yang warna bangsa ini sebetulnya seperti apa?
bangsa Indonesia itu bangsa apa sebetulnya kalau kita bawa di hadapan Tuhan. Nah saudara-saudara, saya jadi ingat, wah, kejahatan bangsa ini. Dan kalau berbicara bangsa itu bukan hanya saya. Barangkali saudara akan berkata, loh, saya sudah berusaha menjadi orang benar. Iya, tapi kalau kecenderungan bangsa ini sebetulnya di hadapan Tuhan, bangsa ini bangsa apa gitu. Apakah bangsa yang mengenal Tuhan, apakah bangsa yang memiliki rasa takut akan yang maha kuasa, seperti itu. Nah, yang kemarin sore sudah kita renungkan juga saja, itu dua berita yang menonjol. Yang kemarin itu adalah berita mengenai keadilan gitu ya, dan politik ya, sebelum berita bencana alam itu. Nah, kita melihat dari dua hal itu, ini 3 hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu kita renungkan, itu yang menonjol berita-berita yang ada, itu kita disuguhi fakta, yaitu tentang keadilan dan tentang politik. Nah, kalau tentang keadilan, saya jadi mengingat, iya ya, ada 2 hakim agung yang ditangkap, hakim agung loh saudara. Dan ketika saya mengikuti banyak pembicaraan, konon sudah ada lebih dari 80 hakim yang tertangkap. Dan bahkan orang sekarang ini berkata bahwa ya itulah pengadilan di Indonesia, bukan sistemnya, tapi oknum-oknum yang bekerja di pengadilan di Indonesia itu seperti itu. Jadi ini sekali lagi bukan sistemnya tapi orangnya. Nah, oknum-oknumnya ini lah, sekarang kalau 80 hakim itu harusnya yang menjadi penegak keadilan, tapi itu saja mereka yang masuk penjara. Belum lagi kita mengingat kepala-kepala daerah, dari gubernur sampai wali kota sampai bupati, berapa yang sudah diputus masuk penjara. Mungkin puluhan atau bahkan kalau ada yang bisa menghitung ratusan itu ya, di negara kita saudara. Nah, ini pemimpin-pemimpin loh. Jadi kalau pemimpin-pemimpin, hakim itu kan mencerminkan sebuah bangsa. Kalau pemimpinnya saja tidak benar, apalagi rakyatnya saudara. Rakyatnya lebih tidak benar lagi kan, karena para pemimpin itulah yang harus menegakkan keadilan. Nah, kalau mereka memberi keteladanan semacam itu, maka kita bisa membayangkan apa warna dari bangsa ini, terutama kalau dibawa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, saya sedang tidak mengajak saudara untuk berpikir pesimis. Saya juga tidak mengajak saudara untuk menjadi oposisi atau pemberontak, bukan itu maksudnya. Tetapi seluruh perenungan ini saya ingin mengajak saudara-saudara dan saya, saudara dan saya yang mengikuti renungan ini ataupun yang mendengar suara saya ini kapanpun, bahkan mungkin tinggal rekamannya tetapi saudara mendengar, mari kita merenungkan bangsa kita ini di hadapan Tuhan sebetulnya diperhitungkan sebagai bangsa apa? Bangsa yang jahat apa bangsa yang baik? Itu loh saudara. Dan kalau ada, saya menyebutnya letupan-letupan seperti sekarang, katakanlah misalnya kok berkali-kali dalam waktu singkat ada kematian massal itu di samping rasa prihatin, kita prihatin dong, itu nomor 1 saudara ya. Kita harus merasakan kesusahan, merasakan keprihatinan, merasakan sesuatu yang luar biasa, mengerikan terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Tapi mari kita juga membuat menjadi sebuah pijakan untuk merenungkan hal-hal yang secara lebih besar dimensinya atau secara makro. Apakah mungkin ini merupakan peringatan Tuhan supaya sebagai bangsa kita bertobat, supaya sebagai bangsa kita memperbaiki diri. Nah itu loh. Jadi perenungannya ini, kita sebagai orang beriman tentu saja sekali lagi kita merasa prihatin dengan adanya bencana alam, kematian massal, dan mari kita merenungkan untuk ke depan, untuk hal yang lebih baik lagi ke depan.
apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kampanyekan supaya bangsa ini di hadapan Tuhan terhitung menjadi bangsa yang baik, saudara-saudara. Nah, firman Tuhan berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Jadi ini di ayat 13 ini, kesimpulan saya adalah Tuhan ingin berkata kepada kita, bila mana aku mengizinkan, setidaknya begitu, kesusahan terjadi di tengah bangsamu. Itu. Lalu ayat 14 disambung, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Nah ini loh. Dan umatku yang atasnya umatku disebut. Artinya begini, kalau kita terapkan dalam kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Negara Indonesia ini adalah negara yang heterogen. Ya. Baik sukunya maupun pulaunya dan juga budayanya dan juga agamanya. Tetapi Tuhan menuntut di sini ada setidaknya sekelompok orang di mana nama Tuhan disebut. Nah, sekarang mari kita gunakan iman kita. Kita umat Kristiani percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu ada, dan percaya kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagi umat Kristiani, kita percaya bahwa Tuhan itu ada, yaitu Tuhan yang kita percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya setidaknya, sekali lagi, dari dimensi iman Kristiani, kita menyebut Tuhan. Yang atasnya, kita ini di Indonesia ini ada banyak umat Kristiani. Nah ini sebut sekelompok orang, ya jumlahnya jutaan juga sih, ya kan, di Indonesia ini. Karena saya tahu di sinode kami saja paling tidak ada seputaran 1 atau 2 juta gitu ya, satu sinode. Nah bagaimana dengan sinode yang lain? Nah ada sekelompok orang yang menyebut Tuhan, yang mengenal Tuhan dan menyebut Tuhan, dan orang-orang itu bertobat ya. Jadi di tengah-tengah suatu bangsa, bahkan bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tapi kalau ada sekelompok orang yang atasnya namaku disebut, kata Tuhan, ya, yang mengenal Tuhan. Nah, kalau kita melihatnya dari sisi Kristiani, kita mengenal Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, tidak ada Tuhan selain Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari sisi iman Kristiani. Nah, ini firman Tuhan kan ada di kitab suci Kristiani, ada di kitab suci Perjanjian Lama. Dan di sana berkata, firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Memulihkan negeri mereka. Nah ini tujuan kita. Nah sehingga saudara-saudara, dengan latar belakang yang tadi sudah saya sampaikan di awal perenungan ini, bangsa kita mengalami situasi yang sedemikian ini. Mari kita berpikir secara makro, berpikir secara besar, berjiwa besar. Apakah mungkin hal-hal yang merupakan kesulitan itu terjadi atau diizinkan Tuhan karena dosa bangsa? Sekali lagi, mari kita merenungkan. Ini terjadi karena dosa bangsa, saudara ya. Jadi secara bukan hanya individu, tetapi secara umum bangsa ini sebetulnya tidak berkenan kepada Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa Indonesia itu menjadi negara terkutuk, enggak, saya tidak mengatakan begitu. Lalu saya juga tidak berani mengatakan bahwa bangsa kita ini di hadapan Tuhan termasuk bangsa yang jahat. Saya tidak mengatakan begitu, tapi mari kita renungkan.
Apakah dengan fakta dosa-dosa pemimpin, dosa-dosa yang sudah terungkap, kejahatan-kejahatan yang ada yang luar biasa ini membuat hati Tuhan prihatin? Tentu. Ya, Tuhan itu sumber kebenaran. Kalau mengetahui umatnya melakukan yang tidak benar, pasti Tuhan tidak berkenan atau prihatin lah bahasa saya, seperti itu. Nah, tapi sampai setingkat apa ini yang perlu kita renungkan. Nah, lalu yang paling penting lagi, lalu ke depan ini apa yang harus kita lakukan? Setidaknya kalau dari sisi rohani, saya ulangi, dari sisi dimensi rohani, setidaknya kita orang beriman harus melakukan apa yang baik untuk bangsa dan negara kita. Nah ini saudara ya, kalau mengacu dari firman Tuhan ini yang berkata bahwa dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, jadi yang dibutuhkan adalah mencari wajah Tuhan, bertobat dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Nah itu, mungkin kita akan berkata, ya harusnya ya orang-orang yang berdosa itu toh yang bertobat. Ya harusnya ya para pemimpin-pemimpin yang ini kan sekian puluh atau sekian ratus pemimpin yang di penjara ini kan yang ketahuan. Nah yang tidak ketahuan, nah sekarang ini sudah sering kita dengar bisik-bisik di sekitar kita. Saudara yang tinggal di berbagai kota, coba ada bisik-bisik di lingkungan Anda, walah pemimpin kita, pemimpin daerah di sini ini korupsinya juga luar biasa, melakukan kejahatan ini itu dan belum ketahuan itu. Jadi kalau begitu apa warna bangsa ini di hadapan Tuhan? Ya. Jadi orang menyebut Tuhan hanya di mulut, tetapi dalam pelaksanaannya, dalam hatinya belum tentu menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang murni dan seterusnya. Nah itulah yang harus kita renungkan. Dan nah terus apakah kita cukup berkata bahwa ya mereka itu toh yang jahat-jahat itu toh, pemimpin yang jahat-jahat itu yang harus bertobat ya, karena kita ingat, wah saya kalau mengingat ini saudara, ingatan kita jadi kemana-mana. Salah satunya adalah kota itu terjadi transformasi kalau rakyat di kota itu bertobat menjadi rakyat yang baik. Jadi saudara, keadaan akan menjadi baik kalau seluruh penduduk di negara itu menjadi orang-orang yang baik. Nah begitu. Dan ternyata nanti di kota itu terjadi transformasi, perubahan kota sedemikian rupa menjadi diberkati. Kita mungkin berkata ya mereka tuh yang harus bertobat. Nah ini dunia saudara, kita tidak bisa berkata ya mereka mau bertobat atau enggak, silahkan aja, itu orang lain. Tapi setidaknya ini yang ingin saya katakan, yang harus mencari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat adalah saudara dan saya. Yang setuju katakan amin, walaupun saya tidak mendengar saudara ada di situ. Tetapi ini harus mulai dari kita, saudara ya. Jadi mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, bertobat dan meminta pengampunan kepada Tuhan, meminta penyertaan Tuhan, dimulai dari mana? Dari kita, dari orang-orang yang mengenal Tuhan, yang atasnya nama Tuhan disebut. Nah dengan demikian maka kita berharap dengan kerendahan hati kita, dengan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon kepada Tuhan, ada perbaikan khususnya dari sisi rohani. Dari kita orang beriman, mestinya ini yang pertama harus kita lakukan, memohon ampun kepada Tuhan supaya negara kita jangan sampai menjadi negara yang terkutuk ya. Kalau seperti digambarkan dengan 5 ciri seperti yang awal saya sebutkan ini, wah ini mengerikan. Puji Tuhan kalau 5 ciri ini tidak terjadi di negara kita lah. Tetapi dulu hampir saudara, saya merenungkannya zaman tahun 1997 itu, wah
ini 5 ciri ini kok sudah ada semua itu, tapi puji Tuhan sekarang bisa bangkit dan sekarang kita memeliharanya, paling tidak dengan doa. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini adalah di samping keprihatinan mendalam atas bencana yang menimpa, renungkan sebagai bangsa untuk meraih kebaikan di masa depan. Jadi perenungan kita bukan hanya pribadi lepas pribadi, tapi sebagai bangsa. Sekali lagi, di samping keprihatinan mendalam atas bencana yang menimpa, renungkan sebagai bangsa untuk meraih kebaikan di masa depan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita untuk mengakhiri doa malam kali ini. Kita akan berdoa untuk berdoa syafaat dan juga nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kita panjatkan di hadapan Tuhan untuk kita melayani Tuhan dengan doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan singkat dalam doa malam hari ini. Kami menyerahkan untuk Tuhan yang terus menolong. Tuhan memberkati perenungan ini sehingga kami menjadi orang-orang baik. Kami menjadi orang-orang yang benar, yang semakin meraih kebenaran dalam hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur dan kami berdoa untuk khususnya masih tentang bencana alam, gempa bumi yang terjadi di Cianjur dan sekitarnya. Mohon Tuhan yang memberkati usaha pemulihan, baik dari pemerintah, para relawan, dan juga Tuhan memberikan ketabahan, penghiburan kepada keluarga-keluarga yang masih hidup, yang ditinggalkan oleh sanak saudara mereka, yang ratusan korban jiwa yang ada. Mohon oleh anugerah Tuhan, Tuhan menyelamatkan banyak orang. Dan doa kami dengan peristiwa ini justru nama Tuhan semakin diingat orang, nama Tuhan semakin dikenal orang, banyak orang yang membawa kesadaran kebenaran kepada kami semua, seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami mohon Tuhan memberkati bangsa negara kami, bahkan juga kota-kota di mana kami tinggal, sehingga kami meraih kesejahteraan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sangat merindukan kesembuhan dari Tuhan. Kami panjatkan nama-nama yang merindukan kesembuhan ini. Kami berdoa, berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Kami mohon Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman semuanya di Purwodadi, saudara kami Anak Alek Yohan Wibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang. Mohon Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan juga. Pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati dan saudara kami Yohana Asri Sabtor ini, Tuhan yang memberikan jalan keluar, terobosan baru sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih setiap hari. Dengan ini Tuhan membawa kami dapat melaksanakan segala tugas pekerjaan kami, baik pekerjaan di mata pencaharian kami, mendampingi keluarga, bahkan juga pelayanan onsite online. Kami menyerahkan Tuhan yang menolong sehingga semakin menuju kepada kesempurnaan, yaitu kami usahakan, kami kerjakan semakin sempurna ke arah kesempurnaan Tuhan. Terima kasih. Setiap hari Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian, dan saya tetap mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap jam 6 sore atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Hari Senin sampai Sabtu juga ada doa pagi. Hari Senin sampai Sabtu ada doa pagi setiap jam 5 pagi. Yang doa pagi kita membaca Alkitab secara keseluruhan, sedikit demi sedikit dengan seksama kita renungkan, sehingga yang bersama-sama dengan saya tekun
mengikuti doa ini akan selesai memahami firman Tuhan setidaknya semampu kita. Nah, terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, tetap kami harapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa juga. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.